สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้นะครับเรื่องของทีมชาติอินโดนีเซียในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบที่3หรือว่ารอบ18ทีมสุดท้ายนะครับหนึ่งเดียวจากอาเซียนก็คือพวกเขานี่แหละครับที่เดินทางไปแข่งขันแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเสมอ3 เกม Ya, dunia sepak bola kembali diguncang oleh sebuah pernyataan mengejutkan dari media Thailand dalam sebuah wawancara yang kini viral di berbagai platform media sosial. Media Thailand itu melontarkan pujian yang tidak main-main soal fanatisme dan dukungan terhadap tim nasional kita. Timnas Indonesia sekarang menjadi tim nomor 1 di Asia Tenggara. Ya, Anda tidak salah dengar. Seorang jurnalis dari negara yang dikenal sebagai rajanya AFF ini justru tersebut menempatkan Indonesia sebagai tim nomor 1 dan gilanya fanatisme fansnya se-Asia Tenggara. Apa yang saya lihat di Indonesia benar-benar gila. Ini bukan sekedar dukungan. Ini ibarat agama kedua bagi mereka. Sekarang Indonesia selalu menjadi perbincangan di berita utama di Asia Tenggara, ujar media Thailand. Presiden dia Erick Thohir, ya, betul, sangat-sangat. Tapi dia punya pemilihan player pun dahsyat juga. Semuanya dah macam Mas Saleh je. Ya, ia juga mengaku terkesima melihat bagaimana seluruh penjuru negeri bersatu saat timnas bertanding. Mereka nobar di mana-mana. Mereka meluangkan waktu demi menonton timnya. Mungkin bagi sebagian orang pernyataan ini terasa berlebihan. Tapi mari kita renungkan. Siapa yang tidak merinding mendengar Indonesia Raya dikumandangkan? Ribuan orang di stadion atau bahkan jutaan dari balik layar kaca. Siapa yang tidak terharu melihat perjuangan supporter menempuh ratusan kilometer hanya untuk melihat timnas berlaga di tengah segala keterbatasan fasilitas infrastruktur dan prestasi? Rakyat Indonesia tetap mencintai timnasnya dengan setia tanpa syarat. Bahkan saat kalah, cinta itu tak pernah luntur. Yang ada hanyalah air mata, kemarahan, harapan dan doa yang terus dipanjatkan. Thailand dicap sebagai rajanya AFF dengan 7 trofi. Dan Indonesia tidak punya trofi AFF sama sekali. Tapi Indonesia memiliki kemauan yang luar biasa. Tahun demi tahun timnas Indonesia terus menunjukkan kualitasnya. Kerja keras PSSI yang didukung langsung oleh pemerintah menjadi timnas Garuda menjadi tim termahal di Asia Tenggara dan dicap sebagai tim nomor 1 di wilayah ini. Tak cuma kualitas Indonesia yang diperbincangkan oleh media Thailand, fanatisme gilanya supporter Garuda juga membuat media Thailand takjub melihatnya. Pada laga terdekat melawan Cina jadi buktinya. Tiket pada laga tersebut habis terjual. Bahkan dengan catatan tiket tersebut sangat mahal. Tapi tidak menjadi halangan fans Garuda untuk datang ke GBK. Tentu ini menjadi bukti betapa fanatiknya orang Indonesia kepada timnasnya. Bagi sebagian besar supporter Indonesia, momen itu adalah titik balik dari penantian panjang untuk melihat tim kebanggaan tampil di panggung yang sejajar dengan raksasa dunia. Kemarin timnas Belanda, timnas Rusia hingga terbaru timnas Uruguay. Mereka mengundang Indonesia untuk beruji coba di FIFA Matchday. Mengapa tim-tim dunia mau melawan tim yang secara ranking FIFA dan reputasi internasional masih tertinggal jauh? Namun di balik itu semua, undangan dari tim dunia tersebut adalah hasil dari diplomasi sepak bola yang berkembang pesat dan keseriusan federasi dalam membangun kembali martabat timnas. PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Ya, tim-tim seperti timnas Belanda, timnas Rusia hingga Uruguay. Bahkan waktu lalu timnas Argentina datang dan melawan Indonesia di GBK. Mereka tidak datang karena kebetulan. Mereka datang karena melihat potensi-potensi pasar, potensi atmosfer, dan tentu saja potensi fansnya sangat fanatik. Apalagi sekarang tim kita dihuni para pemain Eropa yang bermain di Liga Elit. Ya, sebelumnya Indonesia kerap dicap sebagai negara dengan sepak bola yang penuh konflik, dualisme liga, kisruh federasi hingga tragedi Kanjuruhan yang mengguncang dunia pada 2022. Tapi sekarang Indonesia menampilkan wajah yang berbeda, penuh antusiasme, tertib, dan penuh semangat positif. Tentu ini menjadi semacam validasi bagi jutaan supporter Indonesia bahwa cinta mereka terhadap sepak bola tidak lagi dianggap sebagai fanatisme biasa, bahwa Indonesia dengan segala keterbatasannya telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki salah satu basis pendukung tim nasional paling loyal,
Ya, media Thailand tak salah memuji fanatisme gilanya supporter Garuda. Bahkan ketua federasi mereka yaitu Madam Pang mengakui kualitas timnas Indonesia. Madam Wang juga mendukung penuh asuhan Patrick Kluivert untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, ungkapan kekagumannya terhadap perkembangan tim Indonesia sejatinya menjadi sinyal kuat dan sekaligus peringatan dini bagi tim nasional manapun yang akan bertandang ke stadion legendaris ini, termasuk timnas Cina yang dijadwalkan menghadapi Indonesia pada 5 Juni mendatang. Jelas pertandingan ini bukan laga sembarangan. Ini adalah bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah babak krusial yang menjadi gerbang penentu nasib menuju pentas dunia. Patrick Kluivert juga menyatakan saat TC di Bali bahwa anak asuhannya yakin bisa mengalahkan Cina di GBK nanti. Pasalnya setiap timnas bermain di kandang sendiri Indonesia hanya kalah oleh Jepang saja. Sisanya Indonesia tidak terkalahkan. Memang Cina sebagai salah satu negara dengan investasi besar dalam pengembangan sepak bolanya, ditambah tentu datang ke Jakarta dengan ambisi besar. Tapi mereka juga tak bisa mengabaikan satu hal penting. Atmosfer Gelora Bung Karno bukan sekedar teriakan dari penonton saja, tapi bisa berubah menjadi penghancur mental bagi para pemain Cina. Bukan tanpa alasan, stadion ini sering dijuluki neraka bagi tim tamu. Ketika puluhan ribu suara bergemuruh, ketika merah mendominasi tribun, dan ketika dukungan terhadap tim nasional terasa lebih seperti sebuah ritual kolektif kebangsaan ketimbang tontonan olahraga. Tekanan itu tidak hanya menghantam fisik, tapi juga menyerang psikologis lawan. Jelas maka Cina wajib mempersiapkan diri, termasuk para supporternya yang akan away ke GBK pada waktu lalu saat away ke kandang mereka. Supporter Indonesia dipaksa mencopot banner Garuda yang dipasang di stadion mereka. Maka ketika mereka datang ke GBK, kita akan balas sesuai apa yang mereka lakukan saat berada di kandang mereka kemarin. Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.